Halo guys, jumpa lagi di Himasi Podcast Every Friday. Kalian mau yang asik, mau yang seru, cuma ada di Himasi Podcast Every Friday. Nah, kalau podcast sebelumnya kita udah ngobrol banyak sama Mas Anan. Nah, sekarang kita kedatangan lagi nih bintang tamu yang gak kalah spesial nih ya di tengah-tengah kita berdua nih. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu. Saya Dirza Stefania, mahasiswa SD semester 7 dan saya ditemani nih sama teman saya. Nama saya Dirza Sastra, mahasiswa semester 5 SD. Oke. Nah, di tengah kita nih udah ada siapa nih tadi? Mas Yu, mungkin bisa Langsung bisa perkenalan aja. Oke, halo, perkenalkan nama saya Yulianto, biasa dipanggil Yu, saya bagian dari tim Cloudverse. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang di UCIC udah sering banyak dengar nih ya tentang Cloudverse dan ini salah satu penggerak yang ada di Cloudverse ya Mas? Ya, saya disebut sih. Ya. Kita salah satu co-founder ini. Co-founder. Tapi kita boleh nggak sih Mas tanya-tanya tentang Cloudverse-nya seperti apa gitu? Oke, boleh. Nah, Cloudverse ini tuh adalah startup baru dari Cirebon, di mana Cloudverse ini adalah buat tempat khusus atau media pembelajaran khusus coding. Jadi, teman-teman nanti kalau di Cloudverse itu kita bisa belajar yang namanya Web Easy, di mana kita belajar untuk membuat website, terus ada juga Mobile Easy. Kita bakal belajar untuk membuat program aplikasi mobile dari nol. Nah, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi, tempatnya adalah untuk kalau teman-teman mau belajar coding, belajar tentang IT bisa di Cloudverse. Tadi sepintas tentang Cloudverse ya. Kita mau kenalan lebih dalam nih sama Mas Yun. Boleh nggak nih Mas menceritakan kenapa sih Mas tertarik di dunia perkodingan gitu dan mungkin bisa dijelasin juga atau diperkenalkan dulu Mas itu waktu kuliahnya di mana, terus waktu selama kuliah pernah ngapain aja, terus pas gabung ke dunia yang bisa dalam perkodingan tuh ceritanya seperti apa sih pengalamannya gitu? Oke, saya dulu kuliah di STMI Klinik Bandung, ambil jurusan TI. Nah, kalau di Bandung tuh patokannya, karena banyak yang nggak tahu, karena patokannya itu kita pokoknya sebut aja itu Semansa tuh Bandung. Nah, kalau semajang di kampus itu, sebenarnya saya kurang ngikutin pelajaran di kampus sebenarnya, tipikalnya bukan ngikutin pelajaran di kampus, jadi lebih sering ngulik sendiri di rumah gitu. Jadi di rumah pun waktu sebelum beres kuliah udah mulai freelance. Nah, tapi awal pertama kali jatuh cinta sama coding itu justru waktu zaman SMK. Saya SMK-nya itu jurusannya RPL, dan memang ambilnya coding juga. Nah, pertama kali yang bikin kalau wah ternyata asik tuh ya coding atau industri IT itu waktu PKL. Jadi dulu PKL namanya Divi Training. Dulu tuh dia PKL-nya itu ngurusin GPS tracking Indonesia. Dulu mainan Google Maps di mana upgrade dari versi 2 sampai ke versi yang sekarang itu dulu versi 3. Nah, pertama kali cinta tuh di situ. Jadi kayak ternyata asik gitu. Habitnya orang-orang di situ tuh kayak udah datang pakai kaos, sendalan, santai gitu ya. Iya, pas lagi kosong bisa main game. Kayak gitu-gitu sih. Nah, terus mulai masuk ke situ di kuliahan sempat ambil project freelance. Disitulah mulai kerasa asiknya, sakit kepalanya, mulai stres juga karena kerjaannya malam kan, gitu. Itu proyeknya dari mana Mas? Orangnya sendiri atau ada orang yang namanya? Nah, waktu itu diajar sama teman-teman, jadi kita bikin ada satu bertiga gitu diajak. Dulu tuh bikin aplikasi untuk ini pembelajaran, jadi kayak tempat khusus, ada tempat khusus absensi sama penjadwalan gurunya. Jadi itu tawaran dari orang lain ya, bukan kita dari sendiri, karena kan sebenarnya ada tempatnya buat proyek-proyek gitu. Ya, kalau buat nyari tempat-tempat itu kan ada yang kayak freelancer, kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu memang belum coba. Jadi saat itu emang diajak dari teman. Jadi itu juga salah satu ini sih pentingnya kalau kita tuh zaman kuliah kalau bisa berteman sama orang-orang yang suka juga coding gitu. Iya, benar sih. Jadi bisa Pengaruhnya banyak ya. Iya, atau misalkan ada koneksi dari siapa, dari teman, nanti ada butuh project. Nah, kalau kita sering coding, kan berarti kita bisa nawarin. Karena buat misi portofolio juga bisa. Nah, itu juga penting soal portofolio. Jadi minimal ketika kita lulus, kita ada contoh nih project yang udah pernah kita buat. Ada bukti. Bisa kita demoin juga kan project yang udah pernah kita kerjain. Nah, cuma kan kadang gini, tapi
pikiran orang-orang awam atau mungkin pikiran mahasiswa-mahasiswa yang masih baru gitu, bahkan untuk mahasiswa semester 7 seperti saya aja nih, kadang masih melihat coding tuh sebagai sesuatu yang memusingkan gitu, musingkeun pisan gitu. Nah, untuk Mas Yul sendiri waktu terjun ke dunia RPL pas SMA, pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Ih, ternyata coding tuh seribet ini gitu. Dan waktu Mas, kan tadi Mas bilang jatuh cinta, berarti artinya udah kelopak-kelopak lah ya sama coding. Itu bisa memunculkan rasa cinta terhadap coding itu gimana tuh Mas? Karena emang kamu ketemu aja gitu masalahnya, kayak problem solvingnya di situ ada. Kamu suka pertama-tama kayak kamu ngoding, ngapain sih ngoding gitu? Tapi Iya. ternyata pas udah beres, ternyata kamu suka gitu. Puas juga Ada nggak sih? puas, rasa puas. Ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, gara-gara ada hal-hal kayak gitulah, jadi kayak oh ini ternyata asik sih, karena bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada kegiatan yang lain. Nah, jadi saya lebih kayak, oh saya bisa lebih banyak eksperimen di sini, di coding, makanya anak-anak jatuh cinta di situ. Soal pengalaman Mas ya, dari project ada satu masalah yang kayaknya betul-betul bikin kayak frustasi atau Pernah. yang seperti apa itu? Biasanya kalau kita ketemu case yang misalkan konsep waktu kita ngebuat misalkan A, B, C, dan D gitu ya, jelas gitu. Nah pas waktu implementasi ternyata yang kita rencanakan tuh nggak bisa, perlu sesuatu hal yang lainnya. Kayak kamu nggak mampu gitu codingnya itu juga cukup bikin stressful kan. Dan yang paling bikin stres ya kondisi kalau kita sama klien itu udah beda pandangan. Oh iya, berarti klien itu kayaknya mungkin nggak mau tahu ya, kita mau gini-gini ya kita harus bisa mengikuti. gitu ya. Ya, jadi kayak misalkan kalau kita dapat project nih, kalau teman-teman dapat project, terus sebisa mungkin ketika dari awal sampai akhir udah kita sama nih pandangannya, mau aplikasinya itu fungsionalnya itu seperti apa, mau fiturnya ada apa aja. Nah kalau misalkan ternyata udah dibikin dan si kliennya mintanya beda, itu sih yang bikin stres. Waktu itu Mas, penyelesaian masalahnya gimana? Apa terpaksa harus ubah yang dari awal itu atau gimana? Biasanya ya kita ribut sih. Jadi pasti ribut sama kliennya, nggak bisa kayak gini, dan pada akhirnya kita nyari jalan tengahnya. Kalau misalkan masih bisa diubah kita ubah, kalau misalkan nggak bisa ya kita jalanin aja sementara. Nggak sampai kayak mungkin batal janji gitu. Proyeknya Ya, tidak pernah nggak tuh sampai ada yang di cancel gitu ya? Kalau itu biasanya lebih ke masih ke prototyping. Kalau saya masih tipikal yang kayak udah prototyping ini bisa, kalau misalkan ternyata saya nggak mampu, udah aja nggak usah ngambil. Dikat gitu ya kayak gitu. Karena nanti kalau kalian maksa yang ngambil, ya sama sih masih bakal sakit kepala. Iya, sakit kepala sakit hati lagi. Nah, Kan jatuh cinta juga nggak bisa dipaksakan. iya betul banget tuh. Nah, tadi kan udah nyentuh project segala macam ya. Nah, kalau Mas Yul itu lebih fokusnya kayak mobile apa kayak web development nih? Oh, kalau saya di web development. Jadi emang dari awal, dari dulunya sebenarnya ke mulai di web. Oh, mulai di web. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan bahas tren web development ya, Adi. Iya. Sama juga nih, si Adi itu waktu SMP-nya RPL, Mas. Di komputer juga, tapi lebih ke jaringan. Oh, TKJ. Iya. Oke. Sayangnya kita dulu. Iya, oke. Ya komputer itu kan di TKJ, FPL. Tapi ya itu. Jadi masih banyak nih mahasiswa yang karena di SD itu sepertinya lebih fokus ke web development ya. Kayak kemarin saya project sedikit cerita, saya juga bikinnya berbasis web gitu. Jadi bikin portal untuk KPA, Komisi Penanggulangan AIDS because it's important. Jadi saya buatkan portalnya untuk memuat beberapa informasi gitu. Cuma ternyata pas saya membuat juga banyak kendala tuh Mas, mulai dari codingnya sampai ke mempelajari si frameworknya itu banyak mengalami trouble-trouble yang kadang untuk ini aduh gue harus ngapain lagi gitu. Pernah nggak sih Mas bikin pas lagi nge-build suatu website sampai ngerasa begitu tuh, aduh ini saya harus ngapain lagi ya, harus ngapain apa ya gitu. Oh pasti dong. Kalau kita ngoding nggak kayak gitu berarti belum menemukan keasikannya ya. Harus kayak gitu dulu sih. Biasanya kalau udah kayak gitu pasti sih kita kayak ada masa dimana kita tuh nggak tahu kan mau ngapain. Kita misalkan kita tahu misalkan pengen outputnya itu kayak gimana, tampilannya kayak gimana, tapi proses buat nyampe itu tuh kan kita bingung ya. Iya. Kalau dulu tuh biasa kadang suka ngeliatin forum, dulu tuh di Facebook ada yang namanya PHP Indonesia, satu forum yang sampai sekarang itu masih ada, PHP Indonesia.
terus di yang forum-forum Laravel dan sebagainya dulu, itu pasti nyarinya dari situ, itu nanya-nanya. Atau kalau saya tipikal orang yang download source code, pelajarin langsung dari situ. Oh, iya. Kalau semacam Stack Overflow gitu. Nah, Stack Overflow juga itu paling sering lah. Kalau paling gampang kalau kita nemuin kasus ya udah cari aja copy paste di Stack Overflow. Kalau kita ada masalah, saya di Stack Overflow nggak ada tuh. Nah itu kalau nggak ada itu udah pusing. Iya, pasti itu pusing. Dan yang paling pusing lagi kalau teman-teman sekitaran kita juga nggak ada yang tahu. Itu sih, itu kalau udah kayak gitu ya gimana ya, udah pasti ada masa kamu bakal rehat sih di situ kayak pengen liburan. Berarti apa ya, untuk membantu meningkatkan kompetensi kita untuk belajar program juga kita harus punya circle teman-teman yang bisa bantu kita gitu. Kalau itu keunggulan lah kalau bisa disebut kita kalau udah punya circle yang enak kayak gitu, kita punya kayak suatu hal yang second opinion. Kita ada kamu mau bahas ide apa juga dia bisa nambahin, atau ternyata itu nggak bisa gitu. Sama lebih ke sharing, pokoknya lebih ke sharingnya. Tapi balik lagi kalau soal gimana kita nge-solve problem yang tadi kamu rasain, itu mau nggak mau kita yang harus banyak coba sih, kita yang harus coba explore sendiri. Ngomongin soal web development. Nah, sebenarnya web development itu seperti apa dan pengertiannya apa sih? Oke, kalau pengertiannya teman-teman bisa cari ya, kalau pengertian secara harfiah, secara teologi gitu. Intinya apa sih kalau dari yang saya pelajari itu adalah web development itu adalah kalau gimana caranya kita membuat sebuah coding, membuat aplikasi itu ya berbasis web dan dimana kita bisa akses di mana aja. Karena base dari website itu kan multi platformnya, itu keunggulan dari website itu adalah itu. Jadi ya kita buat sebuah produk itu yang dimana kita bisa akses di mana aja, dimana kita hanya kalau mau akses itu keperluannya cuma browser aja. Kalau secara kasarnya itu dari konten. Oke, berarti kan sebenarnya web itu masih memuat banyak fungsi ya Mas. Cuma kalau boleh tahu nih, selama Mas berkecimpung banyak nih dalam dunia web development, itu untuk era sekarang apakah masih efektif gitu untuk digunakan sama masyarakat luas? Sedangkan kan untuk smartphone kayak sekarang kita bisa install aplikasi dengan mudah, atau kita bisa kayak install aplikasi gitulah yang biasa dilakukan sama milenial kan biasanya malas gitu. Yeah. Buka website. Tapi kalau menurut pandangannya Mas sendiri, apakah website itu masih dapat diandalkan gitu saat ini? Kalau untuk saat ini masih sangat bisa diandalkan. Karena kalau misalnya kita bikin sebuah website pun data yang kita bikin itu sebenarnya bisa dipakai juga buat mobile. Jadi untuk dari sisi programming dulu ya, misalkan kita bahas dari sisi programming atau sisi teknisnya, itu bisa banget si data-datanya kita pakai buat untuk ke aplikasi yang lainnya. Nah, kalau untuk trennya sendiri, website itu masih sangat dibutuhkan kok. Jadi misalkan yang website yang cukup sederhana kayak company profile, saya sendiri masih cukup sering dapat soal website company profile gitu. Jadi di luaran sana itu banyak yang kalau misalkan ada company profile, ada startup itu pasti butuh yang namanya website. Nah, cuma mungkin peranannya beda untuk aplikasi. Kalau website sendiri kita biasa pakai untuk personal brandingnya, buat pengenalan, buat kalau ini produk apa aja sih yang disediakan sama company itu tuh. Oh, jadi bisa fungsi lainnya di aplikasi. Nah, untuk yang sekarang kebanyakan memang jadi cenderung beralih untuk fungsionalnya. Kayak fungsionalnya di mana kita kayak kalau di Gojek kan, tapi kita pesan makanannya di handphone. Hal-hal yang seperti itu sekarang memang banyak beralih ke situ. Bahkan kalau di teman saya gitu kayak ada mau ngecek absen, itu udah pakai handphone kan. Maksudnya udah sistemnya udah kayak kamu di mana aja udah bisa dengan narkoba. Nah, di website sendiri tapi tetap diperlukan kok. Soalnya kayak contoh Tokopedia atau e-commerce yang lain, itu kan masih tetap kita masih beli di website. Nah, jadi peranannya masih sangat besar. Sangat besar era sekarang. Terus di Converse sendiri nih, websitenya dikembangkan seperti apa dan si Converse ini udah membuat website sejauh apa sih Mas? Oke. Kalau di Converse itu websitenya kan nama program website itu adalah WebEasy. Dimana kalau di WebEasy ini tuh kita pelajari website itu benar-benar dari nol. Jadi kita belajar dari native dulu, mulai dari HTML, CSS, JavaScript itu tanpa framework.
Iya betul. Jangan dulu masuk ke framework kita, biar fokus ke fundamentalnya dulu. Ya. Nah, nanti dari situ produk-produknya itu yang bisa diciptakan itu kayak landing page, terus company profile. Nanti pada akhirnya outputnya itu adalah e-commerce-nya. Jadi nanti kita bakal bikin produk di mana kalau teman-teman mau jual barangnya itu bisa di toko atau website-nya sendiri. Soal Converse sendiri ini kan startup, pasti kan mungkin dia akan berkembang ya. Mau berkembang itu pasti butuh tenaga tambah. Untuk Converse sendiri semisal harus merekrut pegawai baru, apa ya? Minimal itu yang seperti apa orang itu Kualifikasinya. Iya, Kualifikasinya ya. Nah, kalau kualifikasi dari Converse sendiri tuh kita sebenarnya untuk saat ini kan kayak kebagi dua nih, ada dua tim nih. Yang pertama untuk content creator-nya, di mana kita jadi teacher-nya, kita jadi yang bikin materi pembelajarannya, sama bagian nanti tim platform. Karena kita juga perlu platform untuk online-nya, untuk online learning-nya. Nah, kalau untuk yang bagian yang content creator, itu ya kalau kriterianya adalah ya dia harus punya pengalaman di situ, pengalaman ngajar sebisa mungkin, karena komunikasinya penting ya kalau kayak gitu. Nah, di situ terus kita juga orang ini harus minimal dalam dari sisi fundamentalnya. Basicnya harus kuat untuk mengajarkan, karena yang penting gimana kayak kita di kampus gitu, misalkan pelajari sebuah PHP, Iya. itu kan dari semua dari nol kan, Iya. dari nol sampai produk jadi. Nah itu harus bisa diajarkan kalau untuk yang content creator. Tapi kalau untuk yang di platform itu yang penting harus punya kuat coding sih. Jadi kalau di platform kita butuh kayak untuk backendnya itu backend engineer-nya atau frontend dan UI UX-nya. Jadi kalau kriterianya lebih ke pengalaman mereka udah buat apa sih? Kalau kita lebih cenderung kayak gitu. Kalau mereka udah pernah buat, kita lihat portofolionya dan cocok dengan kita, ya bisa kita masuk langsung. Nah, untuk kita membangun sebuah web untuk orang-orang yang hanya intercoding atau orang-orang yang seperti apa nih untuk mendukung si website ini biar bisa apik lah ya, bisa apik untuk digunakan. Website yang gimana dulu nih? Contohnya mungkin kayak platform berita atau enggak kayak website e-commerce atau yang lain-lain. Apa mungkin setiap tipe website itu beda kebutuhan tenaga kerjanya? Kalau website sebenarnya tipenya bakal beda kasusnya. Jadi kalau mungkin tadi yang kamu sharing soal yang tadi portal, Iya, portal. kalau yang sharing soal kayak portal itu dengan kamu ketemu sama website yang company profile, itu bakal beda kasusnya. Kalau yang company profile karena itu memperkenalkan company tersebut atau produk-produk tersebut, itu UI UX-nya harus kuat. Itu si desainernya harus bisa menata kayak tampilannya itu menarik nih. Iya. Nah justru nanti dari situ sisi codingnya kalau karena itu company profile cuma untuk memperkenalkan biasanya justru itu nggak terlalu ribet. Iya, iya. Penting informasi di dalamnya Yang itu ya. penting informasinya, desain komunikasi visualnya bagus, itu bisa. Jadi nggak usah terlalu kuat banget di codingnya karena itu biasanya cenderung frontend aja. Iya. Nah tapi kalau untuk yang portal justru cenderung ke fokus di backendnya, jadi yang logiknya, datanya, jadi sisi dari desainnya cenderung bisa dinomor duakan kan. Nah jadi tergantung dari case-nya lagi sih biasanya. Nah, untuk UI UX sendiri itu sebenarnya impact buat website itu seberapa besar? Atau mungkin bisa dijelasin dari UI UX itu apaan sih gitu? Oke, kalau UI UX kan kalau penjelasan paling sederhananya itu adalah UI berfokus kepada tampilannya, pada tampilan dari sebuah website, sebuah aplikasi. Kalau di UX itu adalah dari experience-nya. Jadi experience-nya itu gimana sih kalau kamu mengunjungi sebuah website itu kamu kesulitan nggak sih menemukan sebuah menu, menemukan sebuah informasi? Itu kalau kamu kesulitan berarti bermasalah dari sisi experience-nya. Nah, UI dan UX itu sebaik mungkin ya harusnya seimbang, dan ini bukan cuma sekedar di website. Di mobile pun akan menemukan kasus yang sama. Jadi kalau website UI-nya bagus, ternyata malah si UX-nya jelek, itu jadinya nggak efisien. Orang jadi cenderung kebingungan. Oh, berarti UI UX itu apa ya? Maksudnya untuk memasukkan si kliennya gitu? Iya. Jadi kayak orientasinya gini. Gimana caranya kita bisa menyamankan si user di aplikasi kita atau website kita? Gimana caranya kalau kamu belanja di Tokopedia atau sejenisnya, itu kamu dari pertama kali lihat barang itu ke check out itu cepat. Nah, itu kayak Shopee banget ya? Iya, itu kan itu tuh dipikirkan. Iya, gitu. Shopee banget itu, cepet banget itu. Ketika kita lihat produk, kita milih, order, bahkan milih variasi dari produknya kayak lebih
lebih mudah dibandingkan platform e-commerce yang lain. Itu berarti pengaruh dari UI Berarti dari UX. sisi UX-nya juga tuh, karena gimana caranya? Oh berarti ini cuma stepnya cuma sekali nih, 2 kali. Jadi dengan mudah gitu, orang jadi gampang bayar juga kan. Jadi kalau langsung bayar, Iya. kayak gitu-gitu juga. Terus tadi ada sebelum UI UX ada pertanyaan? Iya, lanjut aja ya. Gak usah Nah, terus tadi ngomong-ngomong soal web development ya. Kalau tadi kita udah bahas banyak keunggulan nih dari website web development itu. Kalau menurut Mas Yul sendiri, kekurangan dari bukan sebuah website ya, kekurangan web development terutama dalam era-era sekarang atau bisa kita bilang di era digital yang semakin berkembang pesat tuh apa sih kekurangannya? Waduh, kekurangannya ya gimana ya? Atau nggak ada? Kalau kekurangannya, mungkin kalau kekurangannya lebih ke sisi ininya sih, rata-rata dari produknya yang mereka buat sih. Experience-nya itu cenderung kan orang masih lebih nyaman kalau di mobile. Jadi dari situnya sih, kalau orang karena banyak sekarang lebih gampang akses di handphone, jadi cenderung orang-orang kalau di website itu kalau ke desain versi mobile atau ke desain versi mobile tuh jadi nggak bisa se-fleksibel kalau dia ngedesain di desktop. Tampilannya itu sih, jadi rasa user experience-nya kurang aja kalau untuk saat ini, memang nggak sebaik di mobile. Maksudnya saya agak penasaran soal keamanan data. Kalau di website kan pasti menyimpan data-data soal lainnya. Nah saya tuh pernah baca ada paradigma tapi website itu semakin lama semakin nggak nyaman dipakai. Nah itu gimana Mas? Karena mungkin karena paradigmanya gitu adalah yang tadi mungkin sisi UI-nya itu dihilangkan, sisi UI UX-nya dihilangkan. Kenapa? Karena memang fokus utamanya itu tadi keamanannya. Kayak jangankan ke website ya, jangankan dulu ke website itu, kita ke aplikasi BCA sebelum yang aplikasi yang terbaru sekarang. Iya. Sebelum aplikasi yang terbaru sekarang aja kita lihat BCA, aplikasi BCA dan aplikasi yang lain itu paling user friendly apa? Tampilannya paling menarik itu pasti aplikasi lain bukan BCA. Tapi justru BCA paling secure gitu. Kalau dibanding kalau kita lihat kasusnya gitu, cenderung lebih sedikit problem. Kasusnya saya seperti itu sih. Jadi tergantung dari tiap pembandingnya atau tiap dari founder-foundernya sih. Jadi si UI UX ini berpengaruh banyak ya sebenarnya. Untuk era sekarang itu sangat berpengaruh sih. Sangat berpengaruh ya. Karena mungkin menunjang penampilan dari visual dari website atau si aplikasi mobile ini ya. Oke, ngomong-ngomong soal membangun sebuah website, tadi kan udah ngomongin natif ya, mulai dari desain HTML, CSS dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke framework nih ya. Kayaknya ini yang bakal dipelajari sama mahasiswa-mahasiswa itu kan framework waktu kita build sebuah website. Boleh nggak nih Mas diceritain atau enggak jelasin sedikit framework apa aja sih yang biasanya dipakai atau yang paling bisa diandalkan untuk website pas kita mau buat sebuah website? Oke, pertanyaan pertamanya gini, kalian dasar pemrogramannya pakai apa? Nih, website kan? Iya. Dasar pemrogramannya bahasanya apa dulu nih? Karena tiap bahasa punya framework sendiri. Oh gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Jadi kalau itu tergantung nih, kamu pilih dulu nih bahasanya apa, baru masuk ke frameworknya. Oke. Contoh PHP nih. Oke, kalau di PHP itu kan yang saat ini paling ramai itu adalah di Laravel. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu CI masih ramai. Masih banyak ya, kalau kita ngecek ya, kalau kemarin saya masih iseng ngecek di Jobstreet, itu yang kebutuhan CI masih cukup banyak. Jadi kalau untuk framework, nah kayak gitu, itu juga salah satu patokan gimana kalau kita ngecek nih yang lagi ramai apa sih gitu. Bisa dicek juga di Jobstreet, itu kalau untuk kan lokalan Indonesia. Tapi kalau untuk di luar, di Stack Overflow juga bisa kok. Jadi Stack Overflow itu ada biasanya survei, ada bagian survei di mana bahasa apa aja yang populer di Stack Overflow itu, ada framework apa yang lebih banyak dipakai. Bahkan sampai IDE pun ada di situ. Nah pas dalam memilih framework itu kan pasti ada ada pertimbangan itu mau pilih lokal atau CI itu apa ya jadi pertimbangannya buat milih framework? Oke. Buat milih framework itu pertimbangannya adalah kamu butuhnya apa? Untuk yang kemudahan kamu tuh apa sih? Kamu mau bikin project apa sih? Nah,
Kalau kamu udah paham di situ, kita udah kenal ya, kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin e-commerce misalkan. Karena e-commerce itu datanya banyak, fungsionalnya banyak, yaudah berarti kita pilih framework yang memuat itu dulu. Nah, kalau di saya akan menyarankan lebih ke Laravel. Oke. Karena fungsionalnya udah cukup banyak lah disediakan dan kita bisa cukup pakai untuk customize juga enak. Nah, tapi teman-teman juga jangan salah untuk pilih framework soal kebutuhan kayak misalkan, oh ternyata Laravel paling banyak nih fungsionalnya, udah pakai Laravel aja. Nah itu juga sebenarnya paradigmanya salah. Belum tentu justru dengan kalian menggunakan framework itu estimasi waktunya atau kalau kita sebut kayak loading di website-nya jadi lebih turun dibandingkan kalian yang pakai manual. Manual bakal lebih cepat tetap. Nah, jadi kenal dulu case-nya apa, kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin project yang biasa, misalkan mesin absensi. Ya kita nggak usah pakai yang framework yang udah gede. Ada juga yang namanya micro framework. Micro framework itu biasanya fokusnya di REST API-nya aja. Kalau di bawahannya turunannya Laravel itu ada yang namanya saya lupa, cuman ada satu lagi turunannya. Ada yang namanya Lumen itu bikin micro framework. Jadi banyak Laravel juga punya turunannya. Jadi kalau misalnya kita cari micro framework Laravel, nanti ada keluar tapi bukan Laravel gitu, namanya. Cuma produknya dari turunan Laravel. Cuma kalau di situ ada terbatas. Jadi ya tadi yang saya sebutin, jadi biasanya cuma fokus di REST API-nya aja. Ya nggak semua apa fungsi ada di situ. Iya, karena tadi kalau kayak gitu kamu berarti ada resiko lain nih, yakni performa website jadi lebih berat. Berarti banyak juga yang perlu dikulik dari sebuah framework untuk memenuhi kebutuhan kita. Si developer lah, bisa dibilang gitu. Iya. Oh ya, dan kita juga jangan pernah lupa kalau mau sebelum masuk ke framework, kita harus buat dulu nih. Kalau di PHP itu ada yang namanya OOP kan. Nah, itunya harus buat dulu, baru bisa masuk ke framework. Kalau enggak, kita bakal mau duluan nih kayak ini apa ya? Kenapa ada banyak halaman gitu? Kita baru install, udah banyak file-file aja gitu. Iya. Kalau dulu aku banyak. Iya. Foldernya pun banyak kan. Nah, itu kan kita nggak ngerti itu apa. Nah, karena kita nggak tahu itu bakal kesulitan kalau di sini-nya. Boleh diceritain nggak nih Mas yang soal OOP? Oke, kalau OOP itu kan sudah lebih ke paradigma ya, di mana kita tuh bisa menggunakan function berulang, ada function method dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman itu untuk saat ini memang era di mana kita harus udah masuk ke situ, udah harus masuk ke OOP karena hampir semua industri atau semua nanti pasti tantangannya masuk ke situ, harus penguatan di OOP. Setiap framework pun bahkan OOP gitu. Iya. Nanti dibagi. Itu ada yang kalau dulu tuh kenalnya dengan MVG. Iya. Di mana modelnya dibagi, view-nya dibagi, kontrolnya dibagi. Jadi kenapa harus dibagi supaya efisiensi? Kayak C itu fokusnya ke MVC ya? Iya, jadi kan MVG. Nah, jadi kalau udah dibagi gitu, kita bisa kenal nih. Oh, yang buat model yang koneksi ke SQL itu yang mana? Kita bisa fokus biar codingnya juga rapi kan. Iya. Buat yang ke view yang mana nih? Yang tampilan. Nah, kita bisa timbang di situ. Itu sih kalau di OOP itu biar cepat di situ. Nah, terus nih Mas, ngomong-ngomong soal website, itu kan website kan bisa kita akses lewat PC, bisa kita akses lewat mobile. Nah, ada perbedaan secara khusus nggak nih Mas antara kita saat mengakses sebuah website di PC sama kita akses di mobile, di handphone gitu? Kalau perbedaannya lebih ke sisi UI-nya ya, di user interface-nya. Jadi kalau saya sendiri gitu, kalau misalkan mau ngedesain website nih, ngedesain website dengan yang desktop, yang sekitaran layar laptop biasa Ya. gitu, masuk ke mobile, itu pasti agak gregetan. Karena yang biasanya bisa kita explore-nya enak gitu ya, tampilinnya rapi gitu di desktop. Masuk ke mobile, ini kan harus susunannya beda kan. Yang biasanya gambar bisa kanan kiri. Iya kan juga. Kemarin yang saya buat itu Mas di desktopnya bagus. Bagus Iya. ya. Di HP Nah, di handphone kayak amburadul gitu tuh. Nah itu, jadi itu balik lagi di situ sih. Jadi kayak kita harus bisa ngebiasain lagi itu. Apalagi kalau di website itu, mungkin tadi salah satu kendala website ya, adalah perbedaan dari layar device. Kayak kalau misalkan kita pakai handphone yang biasa gitu ya, di sekitaran 350 pixel. Kalau teman-teman yang di sejarah biasanya tahu di pixel di situ ya. Terus masuk ke yang 400 kan.
atau yang 380 agak lebar, Iya, iya. itu pasti beda lagi gitu. Nah, Kayak itu gitu. macam-macam ya. Handphone kan bervariasi tuh. Nah itu juga yang kendala dari kalau kita mau perbedaan yang tadi kamu sebutin soal dari desktop dan mobile ini. Sisi di situnya yang lumayan bikin gregetan. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu lagi? Udah puas nih sama hasil yang website di desktop ya? Pas di handphone kok gini gitu? Pernah nggak pas lo mengalami hal seperti itu? Itu dulu waktu awal-awal masuk ke front end, karena sekarang lebih seringnya di front end, itu kayak gitu, karena kayak wah ini ternyata tampilannya nggak enak nih posisinya gitu, yang harusnya kalau di desktop itu bisa di kanan kiri, kalau ke mobile kan berarti jadi atas bawah. Waktu scroll gitu Ya ya? kita juga jadi kayak ini nggak enak nih kalau posisinya gambar duluan atau teks duluan nih, kayak gitu sih pasti yang jadi pusing. Berarti hal seperti itu juga ternyata saya sebagai user nggak pernah kepikiran sampai situ tuh. Kalau misalkan kita lihat sebuah web atau nggak kita lagi baca suatu informasi dalam sebuah web, ternyata hal seperti itu yang dipusingin sama para developer web ya, yang nggak pernah kita pikirin. Mas, kalau untuk mainin podcast itu buat supaya di desktop bagus itu pakai apa? Kalau itu kan lebih ke itunya di CSS ya. Jadi teman-teman yang belajar CSS itu nanti pelajarin aja yang namanya media query. Di situ. Nah, jadi nanti di situ bisa ini masukin nih width-nya berapa. Nanti width-nya itu patokannya dari ukuran layar handphonenya. Nah, kalau teman-teman biasa pakai yang namanya di browser, itu nanti bisa ada yang namanya developer view atau di F12, tekan F12. Iya, 12 nanti ada muncul di samping gitu. Nah itu nanti tekan yang bagian kayak ada icon handphone. Oh iya. Nanti kalau di situ bisa lihat previewnya tuh untuk ke mobile kayak gimana, untuk ke desktop gimana, untuk ke tablet bahkan kayak gimana. Ternyata banyak yang harus kita cari tahu ya. Itu belum termasuk ke coding loh. Nah, dari si F12 tadi muncul kayak tampilan gitu kan. Nah, ibarat tuh kayak riwayatnya gitu nggak sih? Riwayat si webnya itu. Itu kayak inspektornya. Iya itu bisa Inspektor, pakai Iya, F12. Kalau di Chrome Iya, saya nggak tahu kalau Saya pernah nggak sengaja mencet soalnya. inspektor nggak tahu ada itu juga software. bisa, ada bisa F12. Cuman kalau F12 itu nampilinnya, jadi kalau mau ke yang kamu yang mau, misalkan ada tampilan yang kamu mau ubah warnanya nih, itu mending inspect element. Jadi biar langsung to the point, nanti kan bisa F12 yang tadi kan, inspect element itu nanti langsung masuk ke bagian tag mana sih yang mau kamu ubah atau yang lagi kamu mau style itu. Itu berlaku untuk website yang memang kita buat atau website yang orang lain bisa kayak gitu. Website orang lain juga bisa kalian coba sih kalau mau, cuman ya nggak akan bisa disimpan kan datanya. Iya. Kalau Tampilan di tampilan, kalau kamu main-mainin warnanya itu bisa. Berarti nggak harus kita yang mau bikin gitu ya? Ya, jadi kalau teman-teman misalkan buka website apa gitu ya, misalkan kita buka website Tokopedia yang warnanya buttonnya hijau, kita bisa ubah sebenarnya. Jadi pink gitu. Bisa, cuman yang nggak bisa jadi di save kan, Iya. cuma sebentar aja. Kita kan biasanya bisa lihat contoh shopping. Kita kan bisa lihat atau mau belanja di Shopee itu kalau kita lagi buka di laptop ya berarti kita harus buka via website kan. Ya. Kalau kita dari handphone ya berarti kita secara apps. Nah, itu kan kayak ada kita login dari handphone sama login di website. Tapi ya jadi pertanyaan aku nih, gimana sih caranya supaya data yang ada di handphone kita yang di Shopee ini sama yang waktu kita login di website itu bisa sama? Kayak misalnya kita udah pernah masukin ke keranjang nih, Oke. belanjaan kita. Ternyata Masih pas sama ya? Iya, pas kita di website, oh ternyata yang kita klik di handphone nih ada juga waktu kita buka di komputer kita itu apa ada coding khusus atau ada trik-trik tertentu untuk supaya data yang kita di handphone dengan data yang kita masuk di website itu bisa sama, bisa sinkron lah gitu. Oke. Secara sederhananya itu karena memang datanya itu nggak disimpan di handphone atau di desktop. Itu datanya itu disimpan di server. Oh. Jadi di mana nanti si aplikasi-aplikasi itu tinggal sinkronisasi dengan servernya. Jadi kalau misalkan itu kita nggak usah pusingin masalah codingan dan sebagainya. Intinya data itu ada di server dan memang nggak ada di handphone, nggak ada di desktop, nggak ada di laptop teman-teman. Jadi itu semuanya ada di server. Jadi setiap akses mau dimanapun kita akan tetap tampilannya atau jumlah cat yang ada di keranjang itu tetap sama. Kalau kita buka apapun, kadang tuh kan ada apa bedakan atau perbedaan dengan Iya. cookie. Nah, sebenarnya cookie itu Apa yang sih? dipakai buat apa? Iya. Nggak tahu soalnya. Oke.
Kalian pernah ini nggak coba kalau misalkan login, kalian login ke apapun website lain, kalian login terus ada bagian manually. Iya. Iya. Nah, atau misalkan tetap login ya, bahasanya gitu kan. Terus kamu tutup websitenya, kamu nggak lagi, tetap langsung login kan? Iya. Itu sebenarnya kayak satu itu tuh. Jadi kita nyimpan data yang udah kita masukin itu di cookies-nya, di change-nya. Nah, kalau cookies sebenarnya ada dua kan, ada cookies ada change. Kalau change itu biasanya kita nyimpan buat data-data yang kita load. Yang kita load itu yang kita lihat gambarnya, kayak backgroundnya. Kenapa kalau kita buka website pertama kali dengan website yang kedua kali itu beda kecepatannya? Iya. Kalau nah itu datanya sebenarnya disimpan sementara di change. Nah untuk yang cookies itu yang tadi nyimpan session biasanya, nyimpan session loginnya, nyimpan session di mana kamu lokasinya biasanya, kayak lokasi kamu tuh di mana sih daerah misalkan di kota Cirebon itu juga bisa disimpan. Bahkan jenis OS-nya pun biasanya suka ada yang nyimpan. Itu untuk data-data yang nanti dipakai buat perusahaan. Itu disimpan di mana? Disimpan di perangkat kita atau disimpan di? Kalau cookies itu ada yang biasanya ke server. Kalau yang change itu biasanya di komputer. Oh, berarti di perangkat yang kita pakai. Ya, ini lagi kamu bisa tekannya, kamu balik aja di F12 itu. Kamu balik aja di F12 itu. Nanti bagian network, kalau di Google Chrome, bagian network, nanti di situ ada chat. Ada cookies juga. Nah, kalau cookies yang menyimpan di local storage namanya. Tapi kalau yang ke server kita nggak bisa ngecek. Kalau ngecek biasanya kalau kita buat, kalau teman-teman yang pernah coba Postman dan sebagainya itu bisa dilihat juga kayak gitu-gitunya. Biasanya cookies change itu suka kita abaikan. Ya udahlah, gue tutup aja deh, nggak penting gitu. Ternyata itu juga punya fungsi yang bisa dibilang cukup penting ya untuk data-data dan sebagai manusia dari navigasi. Ya. Cuman tergantung sih, kalau kamu abaikan pun biasanya nggak terlalu bermasalah karena kecuali kalau emang itu dipaksakan harus accept kan. Karena website juga ada yang pengen butuh itu karena apa ya tadi, biar mereka tahu pengunjungnya itu pakai OS apa, pakai device-nya apa. Biasanya lebih kayak gitu. Kalau teman-teman nggak mau sharing itu biasanya nggak usah di-accept aja. Cuman kendalanya nggak akan menyimpan data history teman-teman. Tapi kalau buat yang foto sendiri, cookies itu buat pengembangan datanya buat perbaikan atau apa? Untuk pengembangan juga cukup penting sih. Karena WMK juga belum bisa bahas ya. Dimana kalau website itu salah satu kendalanya adalah perbedaan browser. Jadi kalau kita sebagai web designer ketemu beda browser itu biasanya beda tampilan juga gitu. Jadi kayak kenapa kita mau di Chrome itu aman, pindah ke Safari ternyata hancur. Iya. Nah itu juga perbedaan di situ sih. Oh ya kan banyak banget aplikasi browser ya, kayak Internet Explorer, terus Chrome, Opera. Itu juga mempengaruhi mas untuk tampilan dari website itu. Secara defaultnya itu ya. Jadi maksudnya secara defaultnya gini, tiap browser itu biasanya punya standarnya sendiri kan. Nah jadi ketika kita pakai CSS yang bisa di Microsoft, di Mozilla misalkan, di Mozilla dan di Chrome jalan, di Safari biasanya nggak jalan atau bisa tampilannya jadi itu karena ada CSS yang beda. Itu dia biasanya di codingannya, jadi harus kita beda lagi. Nah pas kita bedain lagi, apakah itu menjamin di Safari nyala di Chrome itu? Di Safari jalan di. Iya, pernah nggak nemuin kasus kayak gitu di Safari udah bisa oke, pas di Chrome-nya ngaco lagi nih. Nah itu sering banget. Jadi ya kasusnya itu kita harus masukin ketiganya. Kayak misalkan CSS untuk Mozilla Firefox, CSS untuk Chrome, CSS untuk Safari kita harus dimasukin juga. Misalkan padahal cuman kita sebutlah misalkan background color warnanya, ya background color caranya di misalkan Mozilla dengan caranya Chrome misalkan ada yang berbeda, kita harus masukin aja semuanya di satu codingan itu. Berarti banyak penyesuaian yang harus dikerjain ya dari banyak dan variasi si aplikasi browser itu. Ya, jadi itu kendalanya di mana kalau kita perbedaan browser. Jadi kalau saya itu paling sering menemukan kendala itu gini, saya udah aman nih, saya tes di Mozilla, tes di Chrome aman. Ternyata klien saya pakainya Safari. Ya udah, kan saya nggak punya Safari jadi pusing kan. Itu jadi bingung. Nah, kalau teman-teman mau coba Safari itu gimana? Kalau sekarang tuh ada yang namanya kayak buat contoh prototyping. Teman-teman cari aja gitu, misalkan Safari apa, nanti buat tes, jadi bisa dijalankan di situ di browser juga. Mungkin ada yang namanya ini sih virtualisasinya buat Safari ada gitu juga. Buat ngebantu kalau teman-teman ngecek nih, kalau nggak punya device bisa pakai apa? Oke, tadi kan Mas bilang
Mas tuh jatuh cinta nih ya sama dunia perkuliahan. Pernah nggak patah hati? Sering juga dong. Boleh kita ceritain tuh gimana sih konteksnya sama dunia perkuliahan gitu? Ya kalau kita udah nggak tahu mau ngapain, itu udah nggak tahu mau ngapain, udah tutup laptop udah. Itu bisa kita tinggalin itu. Terus tetap dikerjain nggak suatu waktu? Harus dong. Karena apa ya? Oh kan lain. Karena diteror. Itu sih. Pernah nggak sampai dilepas tangan tuh? Udah bodo amat lagi. Belum sih. Jangan sih kayaknya. Itu sih kerjanya mahasiswa yang kayak gitu biasanya. Oke, mas kembali lagi ke soal proyeknya mas. Sebenarnya apa ya? Ekspresinya klien itu sebenarnya biasanya kayak gimana mas? Maksudnya apa mereka ada yang berusaha maklumi, ada yang apa? Ya berbaik hati ya. Atau memang Kalau ada case yang kalau kita nggak mampu error ya, pada akhirnya sih rata-rata memang kalau untuk klien ya, kalau di web ya mereka nggak pasti tahu dong kalau untuk yang masalah itu. Nah, itu udah tanggung jawab kita. Kan kita bilang bisa nih di awal. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba nggak bisa, selama itu sesuai perjanjian ya. Yang tadi saya sebutin, kalau selama itu sesuai dengan perjanjian yang kita mau buat, ya itu kita nggak bisa ini juga dengan klien. Paling kita bisa nego soal waktu biasanya. Jadi kayak misalkan, wah ternyata harusnya 3 hari nih, karena kita lakukan kita seminggu minggu kayak gitu sih komunikasinya. Ada nggak sih mas dari Mas Yul itu tips khusus untuk ya mahasiswa sistem informasi nih ya untuk saat kita loading untuk build suatu web itu harus seperti apa sih memulainya atau paling tepat itu kita menggunakan framework apa, terus kita harus pakai bahasa pemrograman apa untuk kedepannya kita sebagai mahasiswa yang lulus dengan menyandang gelar sistem itu bisa menyesuaikan diri dengan pangsa pasar dari teknologi yang ada ini. Nih sebenarnya salah satu keunggulan teman-teman dari SI itu adalah teman-teman mungkin harusnya kuat dari sisi sistem informasinya ya. Dari sistem informasinya teman-teman mungkin lebih banyak ya dibandingkan dengan anak-anak IT. Nah, justru karena teman-teman punya keunggulan itu, teman-teman harusnya lebih mengenali nih sisi dari kliennya, sisi dari klien dan sisi proyeknya. Butuhnya datanya apa aja sih? Butuhnya goalsnya apa? Berarti teman-teman harusnya lebih bisa menyiapkan sisi fungsionalnya. Jangan dulu masuk coding kita bahasnya. Kita masuk ke sisinya dulu aja. Sistem informasinya ini harusnya jauh lebih rapi. Kayak misalkan teman-teman tahu nih menempatkan IRD-nya itu kayak gimana, datanya gimana. Nah kalau teman-teman punya keunggulan itu, nanti masuk ke coding udah nggak terlalu pusing. Maksudnya pusing dari segi kayak ini tuh harus ngapain sih, harus kemana. Flow-nya itu teman-teman harusnya udah cenderung lebih dapat. Baru kalau case codingannya itu dari sisi kalau teman-teman nguliknya, teman-teman harus lebih ngulik lagi. Nah untuk milik bahasa pemrogramannya, teman-teman sesuaikan aja dengan basic teman-teman. Karena teman-teman udah tahu nih tadi flow-nya kayak gimana. Oh ternyata ini cocoknya di web development misalkan. Udah berarti teman-teman bisanya di PHP, pakai aja PHP. Nah soal milih framework itu balik lagi ke fungsional. Karena balik lagi semuanya akan dari awal. Kamu ada fungsionalnya apa aja? Fungsionalnya ternyata cocok untuk Laravel, pakai Laravel. Untuk tahu fungsionalitas cocoknya untuk kemana tuh lihat dari mana? Dari requirement-nya. Jadi kayak misalkan kalau yang Laravel itu isinya apa aja? Perintah, dokumentasi, terus pelaksanaan sosialisasi gitu-gitu deh. Oke, berarti itu perlu ya, Iya. update delete. Iya, betul. Nah, misalkan ternyata kita cuma mau butuh website yang ada turunnya doang, create, update, delete. Berarti kita sebenarnya nggak harus butuh framework yang berat dong, yang gede banget, yang fungsionalnya macam-macam. Nah, karena kita butuhnya itu berarti update, delete, terus login, paling ya login, ada print, misalkan yang tadi ada kirim email. Berarti itu sebenarnya nggak terlalu ribet dari sisi yang kita bangunnya banyak banget nih. Kita cari aja di framework yang bisa memudahkan itu. Misalkan berarti memudahkan dalam sisi CRUD-nya, sisi mau nambah atau menghapus datanya. Nah, kenapa? Nah kalau misalkan udah kayak gitu, jadi teman-teman tinggal pakai aja, nggak usah terlalu pusingin kayak ternyata nih surveinya yang paling tinggi Laravel, ternyata yang paling banyak pakai itu Laravel, nggak usah Nggak maksa pusing. gitu, nggak maksa ya. Nggak usah. Jadi teman-teman balik lagi ke basic kita apa, pakai aja di situ. Lagi-lagi konsep cinta ya, nggak bisa dipaksain coy. Iya. Terus kalau misalnya websitenya ternyata dikembangkan fungsionalnya, fungsinya lebih banyak. Kita harus beralih ke framework lain atau harus tetap memanfaatkan juga dipakai? Nah, beralih ke framework lain berarti kamu harus siap dan mau bikin dari awal. Iya, berarti. Nah,
Berarti kalau kayak gitu kamu harus siap bikin dari awal, semuanya bikin dari nol lagi. Nah, itu balik lagi pertimbangan. Kita harus bisa mulai mengenali nih. Ternyata kalau ini fungsional yang baru masih cukup nih di framework ini. Ya udah, nggak usah ganti. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman juga udah emang dari awal visionernya emang ini bakal banyak nih. Gak cuma Mood doang, gak cuma yang tadi portal berita doang, ternyata bakal banyak lagi. Misalkan bisa ada di mobile. Itu bisa juga dari awal disiapkan untuk framework yang udah lebih besar. Berarti apa ya, perencanaan awalnya harus betul-betul bagus. Nah itu makanya salah satu kelemahan kita anak IT itu SI ini gak kuat kan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di SI itu kalau misalkan gak bisa ngoding, gak ada masalah karena teman-teman bisa pelajari dari sisi semua sistem informasinya. BTW ngomongin soal website, berarti kan kita ada satu kualitas dengan hosting. Oke. Boleh tuh kan diceritain atau dijelasin tentang hosting sebuah website? Nah, kalau hosting itu kan berarti di mana kita nyimpan website itu kan, nyimpan website itu di servernya orang lain supaya kita bisa akses di mana aja. Nah, hosting itu emang penting banget buat namanya website. Soalnya kalau dengan hosting ini kita baru bisa akses kan. Iya. Nah, teman-teman sendiri kalau milih hosting juga bisa dari teman-teman bikin aplikasi apa nih. Kalau misalkan aplikasinya WordPress, itu juga sekarang tuh ada hostingan untuk khusus WordPress. Sebenarnya sama aja hostingannya, cuma biasanya spesifikasinya beda. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang ternyata aplikasinya harus yang gede nih, gitu. Berarti ya harus yang cenderung yang hostingannya itu yang bagus. Nanti bagusnya dari mana? Kita bisa lihat nih RAM yang dia pakai itu berapa, terus CPU yang mereka pakai itu berapa. Dari situ pertimbangannya. Baru nanti kita bisa lihat nih cocok atau enggak. Itu. Sama soal hostingan tuh ada yang beda nih, bahasa juga beda hostingan. Jadi kalau teman-teman pakai yang PHP, teman-teman bisa pakai yang biasanya umum yang ada kayak di Linux atau share hosting, ada bahasa yang paling di Indonesia kan. Tapi kalau misalkan teman-teman pakainya C#, bahasanya C#, itu servernya kan beda, nggak bisa pakai Apache. Nah, dia namanya pakainya IIS. Kalau di C# beda lagi. Nah, itu juga beda lagi hostingannya. Nggak bisa disamain. Ternyata hosting juga beda-beda ya? Iya, dan di website gitu, jadinya akan sangat banyak nih yang harus diurusin. Nah, terus kalau misalkan hosting ini ada sangkut pautnya nggak dengan kecepatan loading di webnya itu? Berpengaruh banget dari sisi yang tadi. Kalau misalkan hostingnya kita pakai yang murah, yang biasanya spesifikasinya emang cuma RAM-nya 1 GB, CPU-nya misalkan 1,5 gitu ya, 1,5 GHz yang kayak gitu, akan sangat berpengaruh. Karena kan nanti kayak kita akses kan berarti kita download data tuh sebenarnya. Iya. Nah, si yang data mereka kasih ke kita tuh bakal berpengaruh gitu. Berarti kita internet kita aman sebenarnya di rumah. Iya, iya. Tapi karena servernya hostingannya itu yang biasa atau misalkan tadi gangguan ya kita nggak bisa tampilin dengan cepat. Soalnya pernah nih kendala pas buka website, mungkin karena banyak akses ya, jadi kayak loadingnya lama banget. Nah itu juga. Jadi bete gua materi jelas. Nah itu dan salah satu hosting juga sebenarnya kita tadi kalau misalkan masuk ke keamanannya, hosting pun adalah salah satu filter pertama buat soal keamanan. Jadi kita juga kalau misalkan memilih website yang aman nih, hostingannya juga harus aman karena itu hostingannya mereka yang ngurusin kan. Itu juga mereka juga harus ngasih yang aman gitu. Jadi kalau misalkan hostingannya udah jebol ya data kita yang di sana bisa hilang semua. Walaupun codingan kita aman misalkan yang dari loginnya apa. Tapi kalau server hostingannya bisa dijebol ya data kita juga bisa hilang. Bisa diambil orang gitu ya. Kalau dan keamanan website itu ada akses Oke, kalau SSH itu kan lebih ke shakernya ya. Kalau terus itu lebih ke kayak nanti masuk ke pengolahan enkripsinya sih. Jadi kalau kamu login yang pakai SSH sama yang enggak. Untuk browser yang sekarang bisa langsung ada alarm tuh. Iya. Ada your website unsecure. Iya. Nah itu tuh biasanya dari situ kan ngebaca cuma dari HTTPS-nya aja. Yaitu bedaan antara HTTP dan HTTPS kan. Nah kalau di HTTPS itu lebih ke sistem nanti enkripsinya aja yang kayak kalau nanti kebacanya itu nggak kebaca segampang di HTTP. Kalau di HTTP itu kalau kamu masukkan misalkan ABC, maka kebacanya tetap ABC gitu. Kalau di HTTPS itu ada bantuan dari secure-nya di situ. Oke. Jadi kita kayaknya udah banyak banget nih ngebahas tentang apa sih website tuh sebegitu rumitnya, banyak banget tantangan dan banyak banget yang harus perlu kita sesuaikan ya untuk mengajarkan untuk proyek. Perjuangan cinta. Perjuangan cinta.
Nah kita udah berjuang nih, tapi akan sangat disayangkan kalau nggak dikenal kan websitenya. Nah, BTW nih, pernah sedikit dengar tentang CEO ya? SEO ya? SEO. Nah itu gimana tuh tentang si SEO itu? Itu kan yang saya baca sedikit untuk apa sih? Semacam mempromosikan si website itu supaya ada di yang paling atas. Iya, pencarian tuh jadi ratingnya di awal ya. Iya, jadi bikin kita jatuh cinta pandangan pertama gitu. Jadi kayak kita misalkan mau nyari, kamu punya toko, misalkan toko jualan baju. Iya. Ketika kita nyari toko baju di Cirebon, toko kamu kan paling pertama keluar kan. Betul. Nah, itu CEO. Nah, CEO sendiri kalau misalkan dari kita di programming itu juga cukup berpengaruh loh. Jadi kayak kamu penggunaan tag-nya, dari kamu penggunaan dari bagian-bagian codingnya itu cukup berpengaruh di nantinya search engine-nya. Nah, tapi kalau buat yang sekarang itu ada tools-toolsnya tersendiri. Jadi nanti ada toolsnya, dimana nanti kalau udah kita aktifin itu, kita pakai tools itu, nanti dia tuh naik. Nah, tapi kuncinya dari situ adalah keywordnya. Kita harus bisa nentuin keyword yang cocok dengan website kita. Kalau website kita jualan baju, kira-kira si orang Cirebon tuh kalau nyari baju apa? Misalkan hijab deh. Nah, berarti si keyword hijab itu tuh harus kita terapkan nih ke ke sistemnya kita, kayak yang si yang kita pakai nih. Jadi kita harus punya keyword yang cocok yang dengan pasar yang mau kita cari nih. Karena kalau misalkan semuanya kan pasti pakai yang namanya keyword juga kan. Nah, kita harus bisa bersaing sama teman-teman yang lain gitu, yang website yang lain. Jadi walaupun kita udah pakai tools SEO, kita harus tetap analisa dulu ya keywordnya apa yang dipakai. Yep. Nggak betul-betul ditambah sama SEO gitu. Enggak, jadi kita justru harus mainin di situ tuh. Kita harus bisa mainin. Kita tuh sekarang lagi ramainya apa sih? Tongkrongan pengunjung kita tuh di mana? Dan kalau mereka tuh kalau nyarinya apa? Kalau tadi yang baju, misalkan yang hijab itu, oh apa iya cuma hijab aja misalkan? Ternyata hijab untuk ibu-ibu atau misalkan hijab untuk apa? Ternyata ada yang nyari gitu. Itu juga kita bisa optimalkan di situ. Tapi kalau dari sisi programming, ada teknik tersendiri yang kalau kita coding itu harus diperhatikan. Itu berpengaruh juga dari metadata. Di metadata misalkan, kalau itu paling basic banget sih, itu hal yang pertama yang teman-teman harus pelajari. Itu kalau di HTML itu yang namanya metadata. Metadata nanti di bagian header tuh yang teman-teman buka, ya di metadatanya teman-teman harus masukin metadatanya, meta description-nya, meta keyword-nya di situ ada. Nah, cuma karena sekarang itu persaingannya banyak, jadi biasanya orang pakai tools tadi. Iya. Iya. Nah, dari SEO itu apakah memang benar-benar mempengaruhi si website kita itu bisa dikenal sama orang banyak? Cukup efektif gak sih sebenarnya dengan menggunakan itu? Kalau soal efektif sebenarnya sangat efektif ya. Kayak kita misalkan mau nyari tempat khusus di Cirebon, orang nggak akan tahu ya. Orang nggak akan tahu Quadverse. Orang taunya ya saya pengennya khusus di Cirebon. Nyarinya pasti keywordnya itu adalah tempat khusus di Cirebon. Nah, gimana caranya Quadverse harus bisa naik? Ya berarti harus kita optimalkan itu dong. Kalau misalnya ternyata Quadverse nih adanya di halaman ke-10, orang yang akan mungkin ngecek ke halaman ke-10. Malas amat gitu. Ya itu maksudnya untuk dari sisi kenapa berpengaruh banget. Ada lagi Adi? Soal SEO, karena itu saya kalau di Google ya pencarian itu karena itu jadi hasilnya tuh bukan sesuai yang kita cari. Iya. Judulnya yang kita cari tapi begitu kita buka ternyata sama sekali beda. Itu keyword. Keyword. Itu dari keyword. Jadi sih itu tuh website itu ada keywordnya yang sesuai dengan pencarian kamu. Berarti keywordnya bisa tipu-tipu. Isinya sama sekali enggak. Iya, memang kita jadi Ya. salah satunya gitu. Jadi kayak kita mau nyari barang ternyata malah yang ikannya keluarnya apa? Bahkan kadang kalau kita lihat kita cari misalkan kamu buka Shopee. Iya. Di bagian atas advertisement-nya Tokopedia. Itu bisa kasus kayak gitu. Iya bisa. Jadi kayak gitu juga. Keyword Ada berarti advertisement. di keywordnya itu yang jadi titik penentuan si Banyak sih sebenarnya untuk detail dalamnya, cuman untuk saya sendiri juga belum terlalu mendalami dari sisi SEO kayak tools-nya, tapi itu banyak yang nanti kita bisa pelajari di sini. Oke, cukup. Oke, kita udah banyak bahas nih dari Mas Jul, banyak yang kita tahu juga dari apa yang pernah dipelajari dan bagaimana cara membuat website ya, dan
apa sih iOS itu, CEO itu dan sebagainya macamnya. Nah, untuk teman-teman apa ada yang mau bertanya? Udah ngantuk ya kayaknya? Udah lewat jam makan siang nih. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah berapa lama nih? 54. Oke, Zumba. Oh ya, saya ada yang mau ditanya tadi. Oke. Baru pengen nih. Kita kan kalau buat website, mau buat website misalnya kita lagi buka website nih, website. Terus ada iklan nih. Nah itu kenapa sih iklan itu bisa muncul, atau kita pengen ngasih iklan di website itu tuh gimana caranya? Atau dari si developer itu bagaimana caranya bisa menginputkan si iklan itu dia bisa tayang di website kita atau di website orang lain, itu kenapa bisa ada iklannya sih? Kadang kalau kita nggak pasang RTPS aja udah bisa dapat iklan. Kita misalnya coding website apapun itu ya, kita nggak pasang RTPS, itu juga kadang di tampilan yang lain itu bisa dapat iklan. Kita kadang nggak mau gitu. Jadi kayak emang dari providernya emang kayak dipasang iklan. Nah kalau sisi keuntungan buat kita, berarti kita harus ngajuin dulu sih Google Ads. Nanti kita ngajuin, dimana nanti kita bisa pasang ads itu di website kita. Nanti kita tinggal siapkan itunya, lokasinya bagaimana dan sebagainya. Kalau kita mau masang di website kita ya, tapi kalau misalnya kita kunjung terus tiba-tiba dapat itu emang dari sisi sistemnya itu aja, Google Ads ya, bukan kayak gitu. Bukan dari kitanya memang sengaja buat gitu. Kalau mau sengaja buat banget itu masih konsep yang lama biasanya. Jadi kayak kita nyediain, jadi kalau konsepnya dulu zamannya apa WordPress, zamannya WordPress tuh nanti kita bisa nyediain yang namanya widget gitu buat iklan. Iya, soalnya di portalnya saya tuh dosen pembimbing saya minta ada si widget itu. Jadi nanti saya bisa, kalau misalkan sewaktu-waktu harus di on, saya klik buttonnya tuh dari adminnya di on. Iya. Nanti kalau mau dihilangin, saya offin lagi. Nah, Cuma itu sedikit ribet karena ngeribetin si admin kan. Ya, jadi kayak itu kan berarti lebih ke kayak kerjasama, bukan dari sistem ya. Iya. Kalau sistemnya Google Ads itu kita tuh kayak nggak tahu apa-apa, udah di situ bakal ada nempel di website kita. Websitenya iklannya apa? Iklannya tergantung dari teman-teman itu biasanya nyari apa sih? Iya. Ada iklan suka yang aneh-aneh gitu. Nah itu berarti itu dari teman-teman pernah carinya. Oh, Emang kayak gitu atau memang dari iya sesuai yang dimana cari ya. oh gitu. Kadang tuh suka iklannya kayak herbal, pengobatan, bla 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 gitu. Walaupun makanya Islamic di sana. Iya, bisa. Bisa out of content juga ya? Iya, dan itu nggak bisa menyalahkan dari developernya atau pemilik websitenya. Saya kan user kadang ini apaan sih website iklannya aneh-aneh nggak nyambung gitu. Nah itu karena dari track history dari apapun itu yang disimpan sama si pencarian. Oh. Ada lagi? Oke, terima kasih banyak nih untuk Mas Yul, luar biasa banget, banyak banget nih yang ternyata selama ini kita nggak tahu sebagai user maupun sebagai mahasiswa yang udah sedikit banyak mencoba untuk membuat suatu website gitu dalam pembelajaran kita ya. Oke, untuk waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga saya Tirza pamit undur diri. Dan Nanda Sastra juga pamit undur diri. Saya Yulianto dari Code First. Sampai jumpa di Himasi Podcast Friday di next episode. Dah.